Hmm. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi perlu saya sampaikan berkaitan dengan Bayangkara FC merekrut atau mengambil pemain yang boleh dikatakan kualitasnya di atas lah, gitu ya, yaitu Raja Nainggolan. Jadi kami mengambil Raja Nainggolan itu prosesnya sebenarnya bukan ujuk-ujuk begitu ya. Prosesnya ketika Raja Nainggolan sebagai ambasador timnas U17, ketika itu kami berbincang-bincang gitu ya, ada kebetulan agennya. Kita juga ada agen yang berbicara, antar agen ini berbicara, artinya waktu berjalan dan pada akhirnya menemui di satu titik kesepakatan, dan akhirnya Raja juga mau datang walaupun kondisi Bayangkara kondisinya boleh dikatakan saat sekarang ini kan posisinya di zona merah. Atas dasar kondisi di zona merah itu dia berjanji kepingin membantu bagaimana supaya Bayangkara bisa terlepas dari situasi sulit ini. Itu kesepakatan dan janji si Raja sendiri kepada saya, karena saya yang berbicara juga dengan Raja, seperti itu. Pak, untuk kedatangan sebagai pemain atau apa Pak? Kan mungkin bisa jadi direktur teknik atau datang sebagai pemain Pak gitu. Ya kalau Raja datang ke sini kan memang sebagai pemain, kebetulan dia kan memang posisinya sebagai gelandang kan. Nah kebetulan di posisi itu di Bayangkara juga kondisinya boleh dikatakan kami kurang di posisi itu. Kami di tahun ini Bayangkara mendatangkan striker, ya striker itu kita datangkan dari Madura, kita loan dari Madura United, si Brando. Posisi-posisi lain sudah lengkap, tapi karena kami harus membuat tim ini lebih kuat, maka yang kita butuhkan adalah posisi gelandang, sehingga kami ambil si Raja. Walaupun sebenarnya posisi Bayangkara sendiri di posisi itu sebenarnya sudah ada, tetapi kami melihat karena kebutuhan tim membutuhkan effort yang lebih, ya maka kami ambillah Raja Nainggolan. Pak, mungkin bisa jelaskan kontraknya si Raja ini durasinya seperti apa gitu? Ya, jadi kesepakatan kami di awal kami komunikasi, baik itu awalnya antar agen itu menyelesaikan di musim kompetisi kita di putaran kedua ini. Opsinya akan diperpanjang kalau posisi Bayangkara itu boleh dikatakan masih bisa bertahan di Liga 1, seperti itu. Pak, dengan tambahan kalau nggak salah 10 pemain ya termasuk Raja itu, target Bayangkara di putaran kedua ini hanya sekedar lolos degradasi atau ada target misalnya dengan tambah 10 pemain dan Raja jadi 10 besar lah atau seperti apa gitu Pak? Nah, jadi ya ini adalah bagian daripada menebus kesalahan di putaran pertama, sehingga target sekarang ini tidak muluk-muluk. Bayangkara kami ini bisa lepas dari degradasi, dari zona merah aja, itu udah sangat bersyukur gitu. Kami menyadari sepak bola di kita itu yang harus diingat bahwa belajar dari pengalaman di putaran pertama, nomor satu adalah pemain. Pemain itu harus punya kualitas yang bagus, punya pengalaman yang bagus, dan mampu menahan atau mampu menghadapi tekanan yang tinggi. Yang kedua pelatih. Terus yang ketiga manajemen harus bagus. Yang keempat adalah perangkat pertandingan yang memimpin pertandingan itu harus baik. Artinya melihat kondisi yang seperti ini, yang menjadi target kami hanya satu, kami bisa lepas dari zona merah atau zona degradasi, itu aja. Pak, dengan kondisi Raja yang tidak berkompetisi selama 6 bulan ini cukup beresiko nggak sih Pak? Ya, itu juga jadi salah satu pertimbangan di pembicaraan awal kami, dan saya sudah bicara juga dengan agennya si Raja. Saya juga bicara dengan Raja sendiri, dan Raja menyampaikan ke saya, bos tidak perlu khawatir, dikatakan saya punya trainer sendiri pribadi selama tidak bertanding, tidak ada klub. Terus yang kedua, saya selalu latihan setiap hari. Terus yang ketiga, menjaga kebugaran, dan itu disampaikan berulang kepada saya. Artinya dengan saya diskusikan dengan pelatih, ya, head coach maupun tim kepelatihan, dengan kondisi itu kami meyakini insya Allah Raja masih akan bisa bersaing di liga kita. Seperti itu.
Pak Marji mau tanya Pak, mungkin yang pertama terkait respon Raja Nainggolan Pak gabung di Bayangkara seperti apa, dan respon teman-teman di tim juga seperti apa, pelatih juga. Lalu yang kedua, mungkin ini agak sensitif Pak, berapa sih Pak nominal yang dikeluarkan dari Bayangkara sendiri? Ya, baik. Yang pertama berkaitan dengan respon Raja sendiri ketika pertama diajak bicara, yang kita sampaikan yaitu kondisi real Bayangkara, ya, kondisi real Bayangkara. Dan Raja menyambut baik gitu, oh tidak ada masalah gitu. Justru saya kepingin membantu Bayangkara supaya Bayangkara bisa terlepas dari situasi sulit. Itu kata-kata itu yang saya ingat gitu. Sehingga kami semua sepakat di tim kepelatihan itu tertarik. Ya sudah kalau gitu. Oke, kita coret si Josh Bush Blackwood ya, kita coret, terus kita masukkan si Raja Nainggolan. Itu tadi. Karena melihat kondisi Raja juga menurut kami itu masih oke gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, situasi tim, ya saya kira kemarin malam kita makan sama-sama sama anak-anak, kumpul semua, baik itu tim pelatih, official, para pemain, semua lengkap. Itu wah sangat senang itu, sangat senang sekali itu. Artinya itu membuat suasana baru di tim ini gitu. Dan harapan kami semua, anak-anak juga berharap Raja bisa menjadi pembeda dari satu, semangatnya anak-anak bertambah, mentalnya anak-anak semakin kuat, solidnya di tim juga semakin solid. Itu yang harus kita ambil dari pemain-pemain yang levelnya top di atas seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan nilai kontrak daripada Raja sendiri, tentu tidak perlu saya sampaikan di media karena itu adalah bagian daripada dapur kami gitu. Artinya kami sudah sepakat dan kami sudah sama-sama menerima, artinya kewajiban klub kepada Raja dan kewajiban Raja kepada kami, dan saya kira itu tidak perlu saya sampaikan ke media. Pak, izin Pak, mungkin kan kita tahu Raja ini kan pemain kelas dunia ya Pak. Ya. Mungkin dari Bayangkara ada mungkin pengistimewaan nggak sih khusus Raja, apa dia tuh sama dengan pemain asing lainnya Pak? Ya, semalam kita sudah diskusikan dan itu sudah disampaikan head coach kepada Raja per telepon. Nah, jadi sampaikan kalau bermain di Bayangkara ya tidak memandang itu pemain bintang top dunia. Yang dilihat itu adalah kualitas gitu. Justru dengan pemain top dunia harus bisa jadi contoh yang baik, sehingga dengan adanya kehadiran pemain top dunia itu bisa membawa aura baik di tim itu sendiri. Lah kalau tidak perform ya tidak mungkin dong. Nah, semuanya realistis karena kami pun bayar juga realistis gitu. Betul. Ada bayar mahal juga harus ada kerja yang ekstra kan begitu. Ya, seperti itu. Pak, terkait kan Raja pemain bintang juga ya kelas dunia, mungkin apakah ada fasilitas khusus yang diminta dari Raja? Dan yang kedua, kapan Raja datang dan apakah akan ada perkenalan resmi gitu? Ya, jadi kalau berkaitan dengan fasilitas sudah disepakati dari awal, kami bicara tidak ada keistimewaan, semuanya berjalan sesuai dengan kemampuan kami di klub itu ya. Jadi memang kami di klub itu kan memang kalau pemain asing itu ada apartemen, ada mobil, seperti itulah. Saya kira semuanya sama, tidak ada pengistimewaan, nggak ada. Apartemen pun juga jenisnya sama, nggak ada. Lalu dia doang tiba di sini kapan Pak? Dan diperkenalkan kapan? Jadi kemarin Raja menyampaikan, agennya juga menyampaikan ke kami itu tanggal 3 dari Brussels, dari Belgia. Nanti begitu datang mungkin sehari gitu ya, supaya dia juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini kan, pasti jet lag kan. Nah, itu nanti kalau sudah ini baru akan kita perkenalkan ke publik. Pak, dulu kan Raja salah satu pemain top dunia Pak. Apakah dari federasi sendiri khususnya Pak Erik sudah mengetahui atau terkejut atau gimana Pak? Ini justru sebenarnya kami mendapat lampu hijau dari beliau, dari Pak Erik gitu. Karena Pak Ketua Umum juga memberikan lampu hijau supaya Raja bisa bermain di Liga Indonesia gitu, supaya juga satu untuk menambah semangat daripada para pemain yang ada, ya khususnya di Bayangkara ya tentunya ini kan berdampak kepada Liga Indonesia kan, Liga 1 kan, pastinya kan lebih baik gitu kan kualitasnya seperti itu. Oke.